situ. Biarin. Ngapain duduk di lantai? Kasur masih kosong nih. Aku nggak mau ganggu kamu. Kenapa kayak anak kecil gak dikasih jajan gini sih? Pindah gak? Kenapa kamu nggak tidur aja? Mana mungkin aku bisa tidur kalau kamu masih duduk di situ. Aku ini bukan orang jahat ya. Aku orangnya gak tegaan. Jadi cuma kasihan. Udah, jangan banyak tanya. Ayo bangun. Sekarang tidur sana. Aku minta maaf ya. Aku tahu pasti kamu sangat kaget saat mendapat paket itu. Tapi aku cuma minta supaya kamu jangan percaya. Besok aku buktikan kalau itu semua nggak benar. Oke, aku tunggu buktinya. Boro-boro banget. Udah ngantuk ya? Iya, aku lagi banyak kerjaan. Jadi lumayan capek. Aku tidur duluan. Iya, selamat tidur. Jam berapa sekarang? Aku kesiangan. Baru jam 6:30, masih pagi. Kirain udah jam 8. Kamu udah siap-siap? Iya, hari ini aku ada meeting pagi. Ya udah, kamu berangkat duluan aja. Biar aku minta dijemput sama si Anton. Biar setelah pulang dari sekolah bisa langsung ke restoran bareng. Oke, Sebentar, kenapa? aku pikir tadi berada di alam lain. Setelah aku kerjakan mata beberapa kali, ternyata ini memang nyata. Aku hampir tak percaya karena aku terbangun dan langsung melihat bidadari. Pagi-pagi sudah menggombal. Ya udah, aku cuma mau bilang itu doang. Semangat ya kerjanya. Kamu juga cepat bangun, nanti kesiangan. Iya, ini juga udah bangun. Si Aceng juga udah ikutan bangun. Aceng, Iya, dia lagi sedih gara-gara gak ketemu sama si Mimin. bilangin, si Mimin mau libur 1 bulan. Mampus. Ini rumah istri lo? Iya, ayo berangkat. Gue kira ini istana negara. Sejak kapan Istana Negara pindah ke sini? Dabrut banget loh. Lo gak ada niatan buat ngajak gue ngerampok ini rumah gitu? Bangke lo. Anton, tutup pintunya. Kalian mau ngapain? Lo nanya kita mau ngapain? Kita mau mutilasi lo. Sok seram lo, minggir, gue mau pulang. Andi, Ngapain lo ngirim tespek kepada Keisha? aku... Lo hamil sama siapa, ha? Cepat jawab, lo pikir gue bodoh? Gue gak akan tinggal diam karena lo udah memfitnah gue. Asal lo tahu, jangankan hamilin lo. Menyentuh lo aja gue gak berani. Aku mau pulang. Lo beneran hamil atau cuma pura-pura doang buat memfitnah gue? Andi, Helia, lepasin. Gue gak akan simpati sama lo. Karena lo udah memfitnah gue. Oke, gue tak peduli terhadap apa yang sebenarnya terjadi sama lo. Mau lo beneran hamil atau enggak, itu bukan urusan gue. Karena gue sama sekali gak menabur benih di sawah lo. Sawah setapak. Sekarang gue cuma minta lo buat jelasin sama Keisha. Kalau itu semua hanya fitnah. Sekarang lo ikut gue. Anton, bawa dia. Jangan sampai lepas. Lo ikut gue. Kalau enggak, gue sembelih lo buat Idul Adha. Ayo masuk. Maaf, nunggu lama. kamu bawa dia? Iya, aku mau menyelesaikan permasalahan ini sekarang. Helia, ayo duduk. Helia, cepat jelaskan semuanya kalau paket yang kemarin itu hanya fitnah. Saya tidak punya banyak waktu. Cepat jelaskan semuanya. Kalau kamu tidak mau menjelaskan sekarang, tidak masalah. Biar saya urus kasus ini dengan pengacara saya. Jika memang kamu benar sedang mengandung anak Andi, saya akan meninggalkannya dan membiarkan dia bertanggung jawab. Tapi, jika kamu berbohong, maka kamu siap-siap saja akan bersangkutan dengan hukum atas kasus ini. Ya, jangan. Pilihan ada di tanganmu. Oke, aku ngaku. Kalau itu semua cuma fitnah, aku gak hamil anak Andi. Semuanya sudah jelas kan kalau aku cuma difitnah. Oke, jujur memang pilihan yang tepat. Saya hanya ingin memperingatkan. Lain kali jangan bermain-main seperti ini lagi. Hanya membuang-buang waktu saja. Thanks ya, gue nyusulin istri gue dulu. Semuanya udah jelas kan? Berarti kamu udah gak marah lagi sama aku. Iya, aku minta maaf karena kemarin percaya sama dia dan aku marah-marah sama kamu. Makasih. Terus sekarang kamu mau kemana? Aku mau pulang saja. Mau aku antar? Kamu ikut pulang sama aku. Aku gak bisa pulang sekarang. Aku harus kerja dulu. Izin dulu saja, besok baru kerja lagi. Sekarang kita pulang dulu aja ya. Kamu kangen ya sama aku? Aku cuma mau menebus rasa bersalahku karena telah bersikap kurang baik padamu. Dengan cara? Kita pulang dulu saja. Kalau kerja di restoran tadi, kamu ngapain aja? Biasa jadi waiters. Sering ketemu banyak orang dong, termasuk perempuan. Kelihatannya di restoran itu kebanyakan perempuan pengunjungnya. Iya, dari anak kecil sampai nenek-nenek juga ada. Tadinya aku mau melamar jadi chef aja.
Tadi pas interview ditanya pengalaman apa saja yang pernah aku lakukan di dapur. Terus kamu jawab apa? Karena disuruh jujur, ya aku jawab jujur. Aku pernah masak air sampai gosong. Pernah goreng telur 1 butir beserta cangkangnya. Dan yang terakhir, pernah membuat dapur hampir kebakaran. Menyala kan? Menyala sekali sampai kebakaran. Nanti aku mau coba masak di rumah ya. Siapa tahu nanti aku bisa ganti kedudukan jadi chef di restoran. Enggak, nanti yang ada dapurku juga ikutan menyala. Oh iya, sebenarnya hari ini aku udah harus masuk kerja. Tapi karena kamu kangen sama aku dan mau aku pulang sekarang, ya udah nggak apa-apa. Aku udah izin sama si Anton. Suruh bilangin ke bos kalau hari ini aku belum bisa masuk. Alasannya apa? Suruh bilangin aja kalau aku lagi mencret. Zidan dan Ziva di mana, Bi? Dan Zidan dan Non Ziva sedang bermain di halaman belakang, Nyonya. Oke, baiklah. Kamu mau ke sana juga? Enggak, aku mau langsung mandi aja. Gerah juga. Gak ngajak aku? Aku mau berendam. Kamu mandi saja dulu. Gak ngajak aku berendam juga? Kamu mau ikut berendam juga? Iya, berendam plus. Apa aku juga harus membuka celanamu? Boleh juga, sekalian langsung lihat keadaan si Acang. Makasih ya. Iya, berondongku. Hahaha, jadikan aku simpananmu, Tante. Yang ini bukan cuma simpanan, tapi udah diboking seumur hidup. Aku merasa bangga di saat teman-temanku hanya bisa menjadikan seorang lelaki muda sebagai simpanan, tapi aku bisa menjadikannya sebagai suami. Untung aku ganteng, jadi laku.